Konstitusi memastikan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak akan dilibatkan dalam persidangan perselisihan hasil pemilu atau pemilihan umum atau PHPU. Ini merupakan merujuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) nomor 2 tahun 2023. Ini disampaikan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam program Kompas Petang Kompas TV. Selain tidak dilibatkan dalam sidang perselisihan Pilpres, Anwar Usman juga tidak dilibatkan dalam persidangan sengketa Pileg manakala berpotensi adanya konflik kepentingan. Berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bulan Oktober atau November lalu, memang Hakim Anwar Usman tidak diperbolehkan untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pilpres, dan itu yang kemudian dipegang, itu yang ditaati oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Pilpres nanti akan disidangkan dalam sidang pleno yang terdiri dari 8 hakim konstitusi. Usai KPU menyampaikan hasil perolehan suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024, kini perhatian publik menuju ke tahap selanjutnya, yakni perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sabtu kemarin, tim pemenangan Ganjar Mahfud mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatannya. TPN Ganjar Mahfud menyerahkan bukti-bukti dari laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan di pemilu 2024. TPN datang tanpa dihadiri Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dalam permohonannya, TPN menyertakan 4 kontainer berkas dalam pendaftaran gugatan. Gugatan ini berfokus pada dalil pelanggaran pemilu 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. TPN menyebut seluruh dugaan kecurangan berawal dari nepotisme yang berujung penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Tak hanya TPN Ganjar Mahfud, sebelumnya tim hukum nasional pasangan Anies Muhaimin juga mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ketua tim hukum Amin menyebut, permohonan gugatan hasil Pilpres ke MK dilengkapi dengan bukti dan sejumlah saksi. Permintaan utama tim Amin adalah Pilpres 2024 diulang tanpa diikuti Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Menghadapi sengketa pemilu 2024, Partai Gerindra bakal memperkuat keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Gibran pemenang Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat. Kita akan memperkuat keputusan KPU bahwa sangkaan dan tuduhan yang dialamatkan kepada KPU atas kemenangan 02 adalah sangkaan dan tuduhan yang lemah, tidak berdalil, tidak berdasar, tidak terbukti. Perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya sekadar menjadi rutinitas tahapan pemilu. Namun kredibilitas Mahkamah Konstitusi menjadi pertaruhan dalam menyelesaikan sengketa pemilu yang ada. Banyak pihak yang menunggu bagaimana MK
akan bersikap untuk mengambil gebrakan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya akan mengumpulkan anggota divisi hukum untuk membahas persiapan menghadapi gugatan sengketa pemilu 2024. Rapat koordinasi anggota divisi hukum KPU dilakukan Minggu malam, Saudara. Meski tidak semua KPU tingkat kabupaten kota provinsi menjadi pihak sengketa, tetapi persiapan harus dilakukan. KPU telah menyiapkan sejumlah advokat untuk menjadi kuasa hukum KPU dalam menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ini KPU mengumpulkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan-persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi.